Siapkan sabuk pengaman, pulpen, kertas. Bentar, saya merapikan Zoom-nya dulu biar saya bisa melihat kalian. Oke. Materi kali ini adalah manusia makhluk budaya. Oke. Budaya, apa sih itu budaya? Nah, budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya budaya. Apa itu budaya? Itu bentuk jamak dari budi. Bukan berarti ini ibu budi, bukan ya. Itu pas kalian masih sekolah-sekolah gitu. Nah, artinya apa budaya itu atau budi itu? Artinya akal. Di sini ada yang namanya budi? Kayaknya nggak ada ya. Oke, nah budaya juga bisa diartikan sebagai budi dan daya. Dari dua suku kata budi dan daya. Budi artinya akal atau pikiran, diwakili oleh unsur rohani manusia, lalu daya adalah usaha, diwakili unsur jasmani. Jadi ini secara bukan etnomusikolog, secara epistemolog mengenai kata budaya. Dari bahasa Sanskerta artinya budaya, bentuk jamak dari budi yang artinya akal atau budi itu sendiri, tapi ada juga yang mengatakan budaya adalah gabungan dari dua kata yaitu budi dan daya. Budi itu diwakilkan oleh unsur rohani yang berupa pikiran, lalu daya adalah usaha diwakili oleh unsur jasmani. Jadi budaya adalah sebagian hasil dari budi dan daya yang berasal dari manusia. Jadi apakah hewan itu berbudaya? Kalau dilihat dari definisi yang saya tampilkan di slide, tidak. Hewan, tumbuhan, makhluk hidup yang lainnya tidak berbudaya. Mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan. Dan manusia yang bisa menghasilkan dan menciptakan dan mengikuti budaya. Oke. Budaya juga berasal dari bahasa Inggris juga, artinya culture, dari bahasa Latin colere, yang artinya adalah mengolah atau mengerjakan. Itu juga dari bahasa Belanda, yang artinya kultur atau culture, mengolah tanah atau usaha bertani. Jadi dari definisi di sini dapat terlihat mengenai budaya itu erat kaitannya dengan kemampuan manusia dalam mengolah alam. Kalau konteks di sini adalah tanah, tapi ya saya mengambil hal yang lebih general yaitu mengolah alam. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai sumber kehidupan seperti pertanian, ladang. Gitu. Nah, definisi budaya menurut para ahli banyak sekali, banyak buku juga yang saya rujuk, tapi saya mengambil hal-hal yang lebih spesifik ke arah ISBD aja. Nah, pertama menurut Kucononingrat, kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta hasil budi pekertinya. Kata kuncinya adalah kata belajar. Di sini, apakah kalian mengikuti perkuliahan disebut budaya? Budaya. Di saat kalian menggunakan aplikasi Zoom, apakah budaya? Budaya, karena dari aplikasi Zoom, kalau ada aplikasinya atau softwarenya, kalian tidak bisa menginstal, tidak bisa menggunakan Zoom dengan baik. Bahkan kalian tidak tahu cara mengganti nama Zoom. Itu bukan budaya, seperti itu. Nah, menurut Sumarjan dan Sulaiman mengatakan bahwa budayaan itu adalah hasil karya rasa cipta dari masyarakat. Lalu berikutnya dikatakan bahwa oleh Herkovits, kebudayaan adalah sebagian suatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya sehingga terus hidup secara berkesinambungan. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai budaya apa aja sih yang ada di masyarakat kalian, apakah budaya itu dari zaman nenek moyang harus kita pertahankan atau kita hilangkan seperti itu. Dan jawaban kalian sudah luar biasa, sudah mewakili
Nah, kita melihat kalau budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia, yang dipelajari, yang digunakan untuk bertahan hidup seperti pertanian, segala macam. Lalu apa sih wujud budaya? Nah, ada 3 wujud budaya menurut Heinemann, yaitu gagasan, berupa kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, atau kumpulan peraturan yang abstrak, tidak bisa diraba dan dilihat. Itu yang kita bahas di minggu lalu di WhatsApp. Lalu aktivitas dapat dilihat dari hasil tindakan dari masyarakat, lalu dilihat dari sistem sosial, berasal dari interaksi sosial, dan diaplikasikan pada masyarakat atau dikerjakan atau ditindak sebagai pola yang general atau tindakan masyarakat. Yang ketiga adalah artefak. Hasil karya berupa benda dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Jadi menurut Heinemann ini wujud budaya itu ada 3. Yang pertama, simpelnya adalah gagasan. Dia ada di kepala. Ada di kepala. Kenapa hanya di kepala? Karena semua yang terjadi, yang kita alami saat ini semua berawal dari ide. Misalnya hari ini saya melihat kalian semua berpakaian semua ya, nggak ada yang telanjang ya. Rambutnya Anggara bagus sekali, Anggara Farah. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, seniman bebas. Nggak apa-apa, nggak masalah. Lalu kalian pun berpakaian semua, ada yang berjilbab gitu. Ya ini salah satu wujud dari benda itu sendiri. Wujudnya artefak, tanda kutip artefak ini peninggalan zaman dulu. Tapi apakah bisa pakaian yang kalian gunakan ini sebagai artefak? Bisa, jadikan artefak bisa. Lalu di mana? Sebelum orang menciptakan pakaian, mereka memiliki gagasan, ide dari kepala. Dan biasanya ide ini wujudnya yang paling dekat dengan ide adalah sebuah norma-norma yang tidak tertulis. Seperti itu. Lalu dari kepala turun ke tubuh, yaitu tindakan, aktivitas. Apa yang kalian lakukan untuk mengaktualkan atau untuk mengabsolutkan sebuah ide atau gagasan yang di kepala, yaitu dilakukan. Misalnya ada kepala suku nih. Desa kita ini selalu kotor. Bagaimana kita gimana kalau kita ini bersih-bersih agar desa kita ini menjadi nyaman, layak huni, kepala sukunya. Itu aja di ide. Lalu kepala suku ini menjelaskan kepada masyarakatnya atau penduduk suku tersebut, kita ini sering sakit-sakit karena tempat kita kotor. Gimana kalau kita melakukan bersih-bersih desa agar tempat kita ini bersih dari makhluk-makhluk astral, roh-roh jahat, dan juga penyakit-penyakit. Oke. Lalu kepala suku ini mengadakan aktivitas bersama masyarakat dengan istilah namanya bersih desa. Kalau di Jawa bersih desa itu bawa tumpeng, ada musik beberapa instrumen gamelan, lalu membawa obor mengelilingi kampung. Ada yang kalau di desa saya itu menggunakan istilahnya nggak tahu saya. Mungkin kalau nggak, maafkan saya kalau salah, menggunakan sholawat sambil membaca-baca sholawat mengelilingi desa. Saya juga ikut mengelilingi desa, tapi kalau saya hafal, saya nyanyinya paling keras, sholawatannya paling keras, tapi kalau lupa liriknya saya pelan, kalau hafal lagi keras lagi, seperti itu. Tapi ada di desa Jawa Barat, karena tempat saya perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, itu kalau di Jawa Barat hanya kepala adatnya aja yang membacakan mantra, tanda kutip doa-doa, seperti itu. Itulah aktivitasnya. Lalu artefaknya seperti apa? Peninggalan nenek moyang. Ketika yang di Jawa Barat mereka masih menggunakan dupa di Banjarsari, bukan Banjarmasin tapi Banjarsari atau Banjar Makroman. Itu masih menggunakan dupa, lalu ada piring, ada seperti mangkok atau seperti gelas lah, kurang lebih gelas tapi yang lebar. Nah, itu peninggalan nenek moyang. Yang memiliki itu hanya keturunan kepala suku.
dan yang boleh megang itu hanya keturunan kepala suku laki-laki anak pertama. Kalau anak pertama kepala suku punya anak, anaknya perempuan, 1, 2, 3 perempuan nggak boleh. Dia harus bisa melahirkan atau memberikan keturunan laki-laki yang nantinya menjadi kepala suku yang membawa dupa tersebut. Nah, itu apakah artefak? Ya, itu artefak. Karena itu peninggalan, hasil karya dari manusia. Sampai sini aman? Nah, ini kalian kalau di WhatsApp kayaknya ramai. Aman, Pak. Ya, ya, ya. Kalau di Zoom, diam semua. Aman, Pak. Aman, Pak. Aman, Pak. Ada yang di Zoom ngomong, kenapa kalian kalau di WhatsApp rame, kalau di Zoom diem? Saya malu, Pak, karena kalau di Zoom kan kelihatan mukanya. Ya, kalau kalian nggak kelihatan mukanya, malah saya takut. Dikira setan tanpa wajah, kan malah nakutin. Oke, next. Nah, lalu apa sih kebudayaan itu unsur-unsurnya? Maksudnya, seperti apa budaya itu? Kalau ada wujudnya, lalu apa yang budaya? Nah, ada 7 unsur budaya menurut Kucononingrat. Nih kira-kira anak etno ingat nggak nih? Presna, ingat nggak? Dwi? Kevin? Bah, malah mereka hilang. Oke, next. Ya, Mas. Kamu ingat tentang 7 unsur budaya? Kucononingrat? Iya, ya lupa. Oke. Kelasnya ingat Kelasnya? Ingat, Mas. Kelasnya ingat? Ingat tapi enggak semua kayak Mas. Nice. Dwi mana Dwi? Dwi, Ya, mungkin Dwi udah ke rumahnya Vegi ya, karena Vegi lagi sakit. Oke, pertama adalah bahasa. Nggak bisa dipungkiri Indonesia memiliki banyak bahasa. Karena saya juga pernah cerita ke kalian bahwa di Papua itu sendiri setiap kecamatan berbeda bahasanya. Ini adalah hasil dari budaya yang diwarisi dari nenek moyang. Untungnya ada bahasa Indonesia yang mempersatukan. Lalu ada sistem pengetahuan. Pak, kenapa sistem pengetahuan itu disebut budaya? Budaya karena ketika orang bertani, ketika orang bukan bertani, nggak hanya bertani, ketika orang belajar dulu di Jawa ada bahasa Jawa tanda kutip tulisan Jawa yang Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonya, Mogo Botongo itu merupakan pendidikan. Di sini ada orang Sulawesi. Ini saya ngajar di mana? Ini saya ngajar di Ada Pak, ada. Ada Sulawesi. Oh nih, Rismadin Razid. Di Sulawesi saya lupa di suku kota apa kalau nggak salah di Buton kalau nggak salah. Itu memiliki aksara sendiri ya? Ya ada Pak. Rismadin bisa menjelaskan? Kan di Batam pada zaman dulu itu banyak raja-raja dan sekarang ada keraton masih berdiri sampai sekarang. Dan itu satu bangsa itu bahasa Bolio dari bahasa Arab. Nah itu tapi sekarang sudah diubah bahasanya di bahasa Hangul Korea. Jadi kami pelajari itu tulisan Hangul Korea. Jadi bisa sedikit bahasa Korea dengan tulisannya. Oh gitu. Berarti nanti kalau hari ini kan saya kan ngajak anak-anak etno. Besok kalau minggu depan saya ngajak Kim Jong Un, tolong disapa ya pakai bahasa Korea Utara ya. Kalau salah paling kamu dirudal lah langsung. Berarti kamu bisa nyanyi, bisa bahasa Korea dikit-dikit ya? Di situ karena apa namanya? Karena posisinya hanya sebagian daerah saja difokuskan untuk tulisan Hangul Korea tersebut. Kan di situ juga ada kayak apa namanya? Pembelajaran desa khusus apa namanya? Sudah lupa juga. Jelas agak jauh juga dari kampungku. Di situ anak-anaknya dididik untuk belajar aksara-aksara dari Korea tersebut. Kayak bertukar budaya dengan mereka. Jadi ada namanya pertukaran guru antara guru Korea dan guru Indonesia. Jadi di Korea itu ada perkampungan khusus orang-orang kami. Oh, luar biasa. Kalau ada guru yang ke Korea ketemu sama Blackpink, titip salam ya.
Oke Pak, kalau dapat. Enggak, kayaknya asik ya kalau misalnya kita belajar bahasa Korea lalu ketemu Blackpink kan. Mungkin Kresna tahu lagunya Blackpink, Kresna? Bumbaya Kak, Yang Bumbaya. dudu. Oh. Pombaya ya. Oke. Lalu next berikutnya adalah sistem kemasyarakatan organisasi sosial. Maksudnya ini adalah sistem, kalau di Jawa ada kasta, sudra, seperti itu, pengkastaan. Lalu di Dayak Bahau juga ada kasta, tanda kutip, kasta yang benar-benar orang bangsawan yang nikah dengan masyarakat, dengan masyarakat. Nanti ini pola seperti ini akan diterapkan pada misalnya di Jawa, kerajaan-kerajaan yang memiliki cucu atau anak yang dari darah biru tidak boleh nikah dengan orang masyarakat zaman dulu seperti itu, masyarakat biasa. Kalau misalnya di Dayak Bahau ini, kalau orang yang bangsawan nanti akan menjadi dayung, bukan mandi dayung ya atau setan dayung itu ya, bukan. Tapi dayung ini ibaratnya kayak kepala, tanda kutip kepala untuk ritual hudok. Seperti itu. Dewi Lestari baru masuk, keluar lagi, masuk lagi. Oke. Lalu juga ada teknologi peralatan hidup seperti tadi saya katakan. Misalnya seorang petani, dia harus mengetahui cara irigasi. Apakah mereka tahunya zaman sekarang? Enggak, dari zaman dulu mereka sudah tahu cara bercocok tanam. Bahkan mereka manusia pertama itu berpindah-pindah. Karena berburu lalu ketika berburu, oh di sini ada banyak hewan babi, tanda kutip babi misalnya. Babi bukan tanda kutip sih, hewan babi. Mungkin zaman dulu nggak ada haram-haram kali ya, karena kan zaman dulu belum ada Islam dan agama-agama Kristen belum ada. Orang zaman dulu berburu, lalu mereka sudah berlatih dan memiliki kemampuan untuk bercocok tanam, makanya dia meninggali suatu tempat, bercocok tanam di situ. Kalau tanahnya nggak subur, mereka akan pindah lagi. Nah itu pun didapat dari hasil budaya, pembelajaran yang diwarisi oleh nenek moyang. Oke, berikutnya sistem mata pencarian. Ya, nggak mungkin lah orang yang bekerja, orang yang tinggal di hutan akan menjadi seorang nelayan. Kan nggak mungkin. Berarti mereka belajar bagaimana mengelola hutan, berburu, berladang. Lalu orang yang di dekat lautan, mereka akan belajar cara menangkap paus kali ya, atau mungkin si Raihan belajar menangkap putri duyung ya, Raihan ya. Ya seperti itu. Oke, lalu ada sistem religi. Nah, Pak, kenapa bukan agama, Pak? Ya karena awalnya agama, tanda kutip ya, agama diciptakan dan dilegitimasi atau diperkuat oleh pemerintahan. Kalau zaman dulu, mungkin sebelum ada agama Islam, sebelum ada agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, mungkin sekarang ada Konghucu di Indonesia, itu disahkan menjadi agama karena terlegitimasi atau diperkuat oleh hukum-hukum yang ada di Indonesia. Di luar keenam agama itu dianggap tidak beragama dan di KTP nggak bisa ditulis. Kalau zaman dulu ya religi adalah kepercayaan. Kita mempercayai hutan ini memiliki nenek arwah, kita akan memberikan dupa di situ. Nah, itu model-model religi seperti itu. Pak, ada nggak Pak religi yang digabung dengan agama? Ada. Contohnya kejawen. Agama Islam tapi yang masih menguatkan, masih bukan mematenkan, melakukan tindakan-tindakan seperti sedekah laut, seperti itu. Itu kan tindakan-tindakan zaman dulu. Oke, berikutnya adalah kesenian. Nah, kalau dalam seni itu sendiri, seni itu dibagi menjadi dua, seni pertunjukan dan seni rupa. Kalau seni pertunjukan itu banyak sekali, ada tari, ada teater, ada musik. Lalu ada, kalau seni rupa itu ada seni rupa yang lukis, kriap, ukir, seperti itu. Ini ketujuh unsur budaya. Apakah ada pertanyaan dari ketujuh unsur budaya? Dan tadi ketiga wujud budaya?
Ini kayaknya kita harusnya kuliahnya lewat WhatsApp aja ya, chat ya. Karena kalau lewat chat saya tuh seneng tuh loh, karena banyak yang bertanya, banyak yang komentar gitu. Apakah ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Lanjut mau ngapain? Mau digoyang? Boleh. Oh, oke. Ini oke, nanti suatu ketika saya akan screenshot kalian yang menutup kamera akan ketahuan, lalu saya akan mencatat di mouse. Lalu terakhir, ini kayaknya slide terakhir. Nah, thank you. Secara epistemologi, thank you artinya kata Indonesia adalah terima kasih. Terima kasih, terima adalah lawan kata dari memberi gitu kan. Oke, terima kasih untuk slide-nya dan apresiasi kalian. Perkuliahan kita sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Pak, saya Oke, bentar saya merapikan dulu. Saya tutup screen-nya dulu. Sebentar. Oke, siapa yang bertanya? Pak. Pak, mungkin ini pertanyaan saya. Bentar, santai. Yep. Ini ada 4 slide, saya harus mencari satu persatu. Silakan. Saya ini siapa sayanya nih? Roland Apriyadi, Pak, dari TE. Oke, Roland Apriyadi. Oh, mukamu nggak kelihatan, Roland. Mungkin cahaya sinyalmu kurang. Subhanallah, cakep sekali, Roland. Mungkin pertanyaan saya agak keluar ini, Pak. Ya, Kan kita tahu di Indonesia, keluar dari konteks sedikit. Oh iya, silakan. Kan di Indonesia itu setiap orang berhak untuk memeluk agama masing-masing, kan, Pak? Iya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak kalau ada masyarakat Indonesia yang masih tidak memiliki agama atau seperti animisme, itu apakah itu masuk warga negara Indonesia atau tidak? Oke. Terima kasih. Oke. Tadi yang jawab tentang orang Sulawesi siapa ya tadi ya? Saya, Pak. Ismadin, Pak. Ismadin. Oke. Bentar ya. Oke. Roland, di Indonesia semua orang harus memeluk agama gitu kan? Lalu ketika tidak memeluk agama, apakah dia masih disebut orang Indonesia? Gitu ya, Ismadin ya? Ismadin. Roland ya? Iya, Pak. Oke. Saya dari tadi was-was. Saya takut kamu berbicara atau bertanya, Pak. Di sini kan di Indonesia orang bebas memeluk agama, kenapa masih banyak orang yang ngejas atau ada tindakan kekerasan SARA? Saya takut kalau kamu bertanya seperti itu, ternyata enggak. Jadi saya untung. Oke. Roland, apakah kamu mahasiswa Unmul? Iya, Pak. Apakah kamu mahasiswa teknik elektro? Iya, Pak. Angkatan berapa? Angkatan 2000, Pak. Nah, hari ini ada Hendra Putra Irawan yang tidak ikut perkuliahan di mata kuliah ISPJ. Apakah ketika Hendra Putra Irawan ini tidak ikut mata kuliah ISPJ, dia bisa disebut bukan mahasiswa Unmul atau mahasiswa teknik elektro? Masih bisa, Pak. Nah, karena apa? Karena memang identitasnya sebagai mahasiswa, Pak. Mahasiswa elektro, Pak. Jadi kalau ke agama, kita analogikan ke agama, kira-kira orang yang nggak memeluk agama pun masih bisa nggak disebut warga Indonesia? Masih sih, Pak, menurut saya. Tapi yang gini, Pak. Tapi tidak itu kan setiap orang pasti harus memiliki agama, Pak. Putus. Oke. Intinya, bahasa tadi suaramu putus-putus. Kalau nggak salah saya tangkap. Tapi kan Pak, di Indonesia kita harus memeluk agama, gitu ya? Iya, Pak.
Kalian tahu Coki Pardede? Tahu Pak, tahu. Yang Tahu, Pak. masyarakat apa? Majelis Lawak Lucu Indonesia ya, Chris ya? Iya, Mas. Ini Deadwood juga, ini mahasiswa etno yang Deadwood, kayu mati ini, pemuja Coki Pardede dan Tretan Muslim. Coki Pardede dia menegaskan bahwa dirinya beragama, tanda kutip agama yang diberikan oleh keluarganya, tapi dia tidak mempercayai hal itu. Dia agnostik. Dia tidak beragama, tanda kutip dia memiliki agama, di KTP pasti ada lah. Di KTP pasti ada. Agama, mungkin karena dia orang Batak, mungkin Kristen atau enggak Katolik. Tapi dia tidak mengakui bahwa dirinya tidak beragama. Tapi dia dan tidak mempercayai Tuhan. Tapi dia mempercayai sesuatu yang besar yang menciptakan semuanya, tapi bukan Tuhan. Apakah itu ilmu pendidikan kah atau apa seperti itu. Jadi kalau di Indonesia ini orang beragama, tapi banyak juga yang beragama, tanda kutip itu ya biasa lah. Tapi yang parah adalah orang beragama tapi melupakan esensi agamanya sendiri. Contohnya, karena Roland agamanya apa? Saya Kristen Protestan. Nah, oke. Kristen, amannya Kristen ya? Iya, Pak. Oke, kita agama kafir. Agama saya juga Kristen. Oke, Roland gini, Roland ya. Kamu beragama Kristen? Iya, Pak. Tapi banyak nggak teman-temanmu yang tanda kutip di gerejamu yang beragama Kristen? Ini Roland suku apa? Saya Sulawesi Toraja, Pak. Sulawesi Toraja, oke. Oke, jangan Sulawesi Toraja lah ya, bahaya. Di istri saya aja, istri saya orang Nias. Semuanya Kristen. Tahun lalu Desember kemarin, tahun 2019 sebelum Covid saya ke Nias. Natalan, masuk gereja. Ya kami Natalan, haleluya, haleluya gitu. Habis itu saya ditanya-tanya orang sana kan, namanya siapa. Tapi ibadah udah selesai, saya ditanya-tanya, anak-anak mudanya ke depan gereja, lalu saya selesai ditanya-tanya, saya pulang sama istri saya, dan apa yang terjadi? Mereka masih minum-minuman. Selesai ibadah mereka minum tuak. Araknya sana, arak Nias. Mungkin kalau di Kristen ada perjamuan kudus ya, Roland ya. Mungkin mereka perjamuan kudusnya kurang banyak minumannya. Jadi gitu Roland. Mereka beragama, tapi mereka melupakan esensi agama. Kayak saya misalnya pun, saya agama Kristen. Di agama Kristen diajarkan kasih. Tertulis di Alkitab, kasihilah musuhmu. Seperti kau mengasihi Tuhan Allahmu. Seperti itu kan, Roland ya? Atau Roland nggak punya Alkitab? Iya, Pak. Misalnya seperti itu. Tapi ketika Roland mukul saya, dar gitu. Saya lagi diem-diem, lalu dipukul sama Roland. Lalu saya marah ke Roland, saya pukul balik ke Roland. Saya beragama Kristen, tapi saya tidak memiliki esensi agama Kristen, yaitu kasih. Gitu loh Roland. Itu yang paling penting adalah di esensinya. Kalau misalnya di Indonesia diwajibkan beragama, tapi ada orang yang tidak beragama, ya nggak apa-apa. Tapi dia tetap orang Indonesia. Tapi yang fatal adalah kamu beragama, tapi kamu melupakan esensi agamamu apa. Seperti itu. Misalnya agama kita Kristen, ada yang Islam, ada yang Katolik, seperti itu. Lalu kalian setelah perkuliahan ISBD selesai, kalian misalnya semuanya dapat nilai A semua misalnya, kalian mengadakan party di news kan, party ajeb-ajeb begitu, mau mabokan segala macam. Ya percuma kalian beragama. Itu yang paling fatal. Gitu Roland. Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Iya, sama-sama Roland. Roland, di tempatmu masih melakukan ini enggak Roland? Melakukan pembersihan mayat? Toraja. Iya, Pak. Tempat saya juga masih bingung sih, Pak. Karena menurut saya sudah beragama tapi masih ada tradisi sepertinya kenakan gitu, Pak. Nah, iya. Ya, saya kalau melihat mengikuti tradisi-tradisi yang seperti ada ritual seperti itu, saya memposisikan diri saya adalah sebagai akademisi, peneliti budaya, penikmat budaya,
yang harus melihat itu sebagai suatu budaya yang harus tetap dipertahankan. Tetapi sebagai orang religi, saya tidak mempercayai hal seperti itu. Tapi ya, bukan tidak mempercayai ya, tidak meyakini hal-hal seperti itu. Itu mungkin anak-anak etno pernah saya ajak untuk penelitian hudok. Jadi kami sebelum hudok pada prosesi kedua, di prosesi pertama itu kami didoakan mandau, didoakan ditempelkan di jidat, di gigi, suruh gigit ya Kresna ya. Iya Mas Gigit. Lalu ditempelkan di tangan, lalu tempelkan di kaki. Katanya itu hudok itu acaranya seharian full, bahkan kalau di kampung bisa lama sekali, semingguan. Makanya dilambangkan mandau yang kuat dari besi ini, didoakan, tempelkan ke tubuh kita ini agar tubuh kita kuat, jauh dari hal-hal yang negatif seperti itu. Ketika saya melakukan prosesi itu, ya saya bukan, tidak, ini adalah tindakan mendoakan Tuhan, kafir itu. Enggak. Saya mengikuti prosesi itu, tapi saya beranggapan ya ini adalah budaya. Tapi iman saya mengatakan, ya ini bukan apa-apa. Saya tetap mempercayai Tuhan yang memberikan saya kekuatan, bukan mandau ini. Gitu sih. Jadi ketika menjadi seorang akademisi atau mahasiswa yang berpendidikan, melihat hal-hal seperti itu yang nggak langsung dicela. Tanda kutip nggak langsung disalahkan. Tanda kutip ya, meskipun itu kalau dilihat dari sisi agama ya salah. Tapi dilihat dari budaya, yaitu mereka sedang mewarisi budaya nenek moyang. Seperti itu. Yang mandau itu, hudok itu Dayak Bahau. Kalau Dayak Kenyah itu sama, karena yang masuk adalah agama Kristen. Kalau Bahau itu Katolik, di Bahau itu Katoliknya, di Katolik saya tidak tahu Katolik seperti apa, tapi di Katolik masih bisa memperbolehkan tradisi-tradisi dipertahankan, tanda kutip, hanya untuk menjaga budaya itu. Tapi kalau di Kristen seperti kita, Roland, hal-hal seperti itu tidak ada, Roland. Hal ini yang membuat kesenian-kesenian tradisi, tanda kutip, yang ada ritualnya di Dayak Kenyah itu hilang. Seperti itu. Gitu, Roland. Oke, Roland? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan melihat pertunjukan salah satu unsur budaya dari mahasiswa etnomusikologi, yaitu kesenian, akan ditunjukkannya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, apakah masih ada pertanyaan? Malam kudus, Permisi, Pak. sunyi senyap. Ya, ada yang bertanya, siapa nih? Andi, Pak. Wait. Siapa yang bertanya? Saya, Pak. Andi, Pak. Andi Rahman, mana Andi Rahman? Bentar, saya mencari. Coba ngomong lagi, Indi. Ya, Pak. Kamu ngomong lagi, iya Pak, sampai saya menemukan kamu, Indi. Jadi pada prinsipnya itu, Pak, kan dalam agama Bapak sendiri itu kan ada budaya-budaya yang bertentangan dengan agama Bapak sendiri. Ya. Sikap kita itu, Pak, kita tuh sebenarnya apa sebenarnya kita tidak ikut? Kalau kita ikut, justru malah menambah ketidakyakinan terhadap agama kita, istilahnya menduakan Tuhan gitu, Pak. Oke. Ini Andi agamanya apa, Andi? Islam, Pak. Islam. Kalau dalam agama Islam sendiri, Pak, yang seperti Bapak bilang yang di Jawa itu, Pak, seserahan kepada laut, seserahan kepada sungai, itu dalam agama saya juga tidak dibenarkan, Pak. Istilahnya syirik gitu, Pak. Iya. Jadi budaya dan agama itu kapan harus disatukan dan kapan harus dipisahkan gitu, Pak? Ini kalau seperti ini diskusinya akan panjang, dan para MUI pun, orang-orang MUI ya yang ada di Majelis Ulama Indonesia, bahkan Kementerian Agama pun sampai detik ini tidak bisa menghilangkan kebudayaan, tanda kutip, yang ritual-ritual atau yang mungkin dalam istilahnya Andi Rahman ini syirik. Nggak bisa. Karena apa? Itu sudah mendarah daging. Seperti itu Andi Rahman. Andi Rahman punya adik? Punya, Pak. Cewek apa cowok? Cewek, Pak. Iya. Andi Rahman waktu adiknya lahir, tahu nggak? Andi Rahman orang apa? Jawa Betawi, Pak.
Jawa Betawi. Iya. Betawi. Lo orang Betawi? Iya. Iya. Siapa yang Betawi? Nyokap bokap? Nyokap. Nyokap. Nah, kayak aku nggak tahu kalau di Betawi, tapi kalau di Jawa, lo pernah lihat nggak adik lo ketika adik lo lahir, adik lo lahir, itu dikasih bawang putih di bawah kasurnya. Pernah lihat kagak? Kalau saya selisih 2 tahun aja Pak sama adik saya, jadi untuk melihat itu mungkin belum pernah Pak. Oh, kamu yang makanin bawang putihnya kali ya? Enggak Pak. Oh, enggak. Nah, kalau di Jawa gini, Dik. Gue nggak tahu, Dik. Bokap gue orang turunan Arab sama Betawi. Ketika bokap gue ngajarin di Betawi itu ketika pakai pampers itu harus pakai peniti, kasih peniti. Agar apa? Ya kalau katanya bokap, biar setan tuh nggak bisa ngambil atau nggak bisa nyulik. Nggak tahu. Saya zaman dulu saya juga nggak tahu kenapa harus pakai peniti di pampersnya. Apakah kelaminnya akan hilang kah atau adik saya yang hilang kan? Saya nggak tahu. Zaman dulu saya juga masih kecil juga nggak tahu seperti apa. Tapi kepercayaan itu nggak akan pernah hilang, akan selalu ada. Padahal ya agama saya Kristen. Hal-hal seperti itu udah yang kita ya harus percaya sama Tuhan, sama Allah. Ngapain harus pakai peniti lagi? Gitu kan? Nah, misalnya kayak gini, misalnya di Jawa ada pergantian nama. Misalnya Andi Rahman, Mikael, misalnya jangan Mikael. Misalnya Andi Rahman bagus sekali misalnya. Ternyata di dalam kehidupanmu dari umur 1 sampai 3 tahun sering sakit-sakit terus. Masih orang Jawa ngomong, wah ini Andi Rahman bagus sekali, namanya keberatan nama nih. Harus ada perubahan nama, lalu dibuat syukuran lagi. Nah, secara manusia yang beragama, kita berpikir, kalau anakku sakit bukan karena nama dong. Karena mungkin vitaminnya kurang. Kalau sakit pun bukan karena nama, ini karena pemberian dari Allah, dari Tuhan. Kan Tuhan memberikan kita nggak hanya yang enak-enak aja. Tapi orang zaman dulu ya berkata, ini keberatan nama, harus ganti nama. Nah, hal-hal seperti itu ya, nggak hanya dari ritual yang besar memberikan sajen, tapi kebudayaannya seperti itu aja, yang kecil seperti itu tetap ada. Dan MUI, Kementerian Agama sampai detik ini nggak bisa menghilangkan seperti itu. Karena kalau saya pernah wawancara yang ada di Toraja, yang pembersihan mayat, bergantian pakaian, mereka mengatakan sebelum agama Kristen Katolik masuk ke tanah Toraja, kami sudah melakukan tradisi ini terlebih dahulu. Ini bukan berarti saya menduakan Tuhan, tidak, saya tetap percaya sama Tuhan. Tetapi ini adalah salah satu rasa berterima kasih, mengucap syukur kepada orang tua kami, kakek nenek kami yang telah menjaga kami dulu. Makanya ketika mereka sudah tidak ada, kami ingin mengucapkan terima kasih dengan menggantikan pakaian yang lebih baik. Karena kan kalau dikubur di batu itu mungkin bajunya akan rusak karena tanah, kan lapuk kayak gitu. Seperti itu Andi. Bagaimana kita menyikapinya, saya rasa Andi juga bisa, tanda kutip, anggaplah itu sebagai warisan dan kita jangan menjudge-nya langsung itu salah. Karena kalau Islam datang dengan peace, ya dong. Kalian Islam datang dengan kedamaian, Kristen Katolik, agama kita, agama kafir, datang yang dibawa oleh penjajah, seperti itu. Saya suka melihat Sunan Kalijaga, beliau adalah orang yang luar biasa, mengajak orang beragama Islam dengan pertunjukan wayang. Aku mau ngajakan pertunjukan wayang nih, gratis loh, nggak bayar, tapi kamu harus menyebutkan 2 kalimat syahadat, seperti itu. Luar biasa. Kesenian bisa digunakan sebagai penyebaran agama Islam oleh Sunan Kalijaga. Seperti itu Andi. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Gitu Andi ya, tapi kalau kamu tanya bagaimana kita menghilangkan itu, siapakah AQ ini gitu kan. Yang MUI sama Menteri Agama aja nggak bisa ngilangin budaya nenek moyang kita. Gitu Andi. Oke Andi ya. Oke Pak. Oke, terima kasih Andi. Oke, yang lain? Ini sepertinya beberapa kali Zoom
hanya teknik elektro aja yang bertanya nih, dari kimia A atau kimia B nggak ada yang bertanya. Atau kalian salah campuran kah sampai nggak bertanya? Oke, ada yang bertanya lagi? Bisa saya bertanya? Wah, bisa dong. Oke, Pak. Oke, Risma, ya. Ini mungkin pendapat di atas pertanyaannya, ini sekaligus saya minta pendapatnya Bapak. Nah, bagaimana kita ini sebagai generasi muda ingin mengembangkan budaya kita, tetapi para tetua adat kami meminimkan informasi tentang adat-adat kita. Karena saya ambil contohnya suku kami. Entah itu kan suku Boton itu sebenarnya terbagi juga banyak, dia punya budaya di setiap daerahnya. Ya, nah, sambil desanya kami itu contohnya Pak. Nah, kami itu ingin sekali melestarikan budaya kami, tetapi para tetua adatnya itu sangat menutup informasinya. Kita nggak tahu apa alasannya. Nah, contohnya bagian cerita rakyatnya kami. Nah, setiap daerah kan berbeda-beda cerita rakyatnya. Nah, pas kita diberi kelompok pada masa SMA untuk diskusi tentang cerita rakyat di setiap daerah-daerah, lah kami dapat marah Pak. Jadi itu menurut dapat apa? Dapat apa? Dapat marah dengan tetua adat kami, katanya sebenarnya tidak diperbolehkan. Nah, itu jadi kami bingung Pak. Padahal kami ingin sekali mengetahui tentang cerita rakyatnya kami, budaya cerita dari nenek moyang kami, tetapi dikasih informasi sangat minim gitu ya Pak. Jadi menurut Bapak, apakah tindakan tersebut sudah benar atau tidak? Oke. Ini tadi saya baru kuliah metodologi penelitian lapangan etnomusikologi. Nah, apakah tindakannya kepala suku itu salah atau benar? Mungkin bagi kita yang membutuhkan info itu, tindakan kepala suku yang menutup-nutupi info itu salah. Tapi, tanda kutip, menurut beliau mungkin benar. Nah, bagaimana, kenapa kok nggak boleh meminta datanya? Saya butuh cerita rakyat. Nah, mungkin pendekatan kalian pada saat dulu itu salah. Karena di dalam penelitian itu ada sebuah etika dan ada metode penelitian lapangan. Ada namanya insider dan outsider. Ada namanya emik dan etik. Seperti itu. Mungkin hari ini ketika Rismadin sudah dewasa, balik ke sekolah, balik ke kampung lagi, bertemu dengan kepala adat lagi, berbicara secara baik, saya Rismadin Rashid dari suku ini, saya mendapat tugas dari kampus untuk mencari cerita rakyat guna tradisi nenek moyang diwariskan itu secara lisan, secara tutur, secara mulut dari mulut ke mulut. Itu maka akan terjadi banyak perubahan. Misalnya Bapak A berkata ke Bapak B, A, B, C, D. Nanti kalau Bapak B menceritakan ke anaknya yang anak ke C, dia menceritakan B, C, D, E, F, G. Maka akan ada banyak. Nah, mungkin perlu adanya pendekatan khusus, yaitu dengan kalau anak-anak etno ketika penelitian, saya selalu menyarankan menggunakan gongnya, yaitu apa? Kalau ini tidak ditulis, musik tradisi tidak ditulis secara notasi balok atau notasi angka, tidak direkam, tidak dibuat tulisan, maka generasi yang akan datang tidak akan bisa mengerti tentang ini. Seperti itu. Nah, pendekatan-pendekatan ini yang perlu dibangun. Seperti itu Rismadin. Misalnya, tetap tidak bisa, ini tetap tidak bisa, yang bisa tahu ini hanya keturunan-keturunan kepala suku aja. Nah, ternyata di dalam, saya punya teman mahasiswa sastra Indonesia, dia namanya Bobby. Dia angkatan 2014 kalau nggak salah, 14 atau 13 saya lupa, dia udah DO. Dia meneliti, karena dia sastra Indonesia, dia meneliti lisannya dari ritual yang ada di Penajam Pasir. Saya lupa ritual apa. Ketika meneliti, sama ibaratnya kayak asisten kepala sukunya lah yang bacakan mantra, boleh mengikuti sampai beberapa tahap. Nah, di tahap terakhir, udah masuk bab 4, dia udah ujian proposal. Nah, di bab keempat, dia itu ingin meneliti teksnya, seperti apa sih lirik mantranya, dia ingin menulis.
Ini banyak teman-teman kalian yang WA saya. Oke, dia ingin menulis naskahnya dari ritual itu. Tetapi dari kepala suku nggak boleh. Karena apa? Karena si Bobby ini bukan keturunan dari kepala suku. Meskipun dia orang Pasir, tapi bukan keturunan. Jadi mantra ini tidak boleh disebarluaskan. Seperti itu. Jadi itulah, ada kalanya budaya yang boleh dikonsumsi publik, ada juga budaya nggak boleh dikonsumsi publik. Kita harus pintar-pintar memilih aja sih. Gitu Rismadin. Tapi mungkin ketika kamu pulang ke Sulawesi lagi, bertemulah dengan kepala suku itu lagi, cari tahu alasannya kenapa kamu ingin menulis ini, karena ingin memberlangsungkan cerita rakyat ini, karena kalau nggak ditulis maka akan hilang 5-10 tahun yang akan datang, seperti itu. Seperti itu, Rismadin. Oke, terima kasih Rismadin. Sama Pak. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Mengheningkan cipta, mulai. Cukup, Pak. Nih, kayaknya kita nih kuliah bahasa apa aja kali ya? Biar aktif semua. Ini saya lihat, kenapa Andi? Gak apa-apa, Pak. Mungkin mereka malu gitu, Pak. Malu. Teman-teman yang lain dari kelas lain gitu. Canggung. Mungkin terlalu inner beauty, Pak. Iya, inner beauty. Padahal yang cewek-cewek ini cantik-cantik loh, yang cowok-cowok juga cakep-cakep. Beberapa kali kita Zoom, catatan saya di Zoom, di MORS hanya ada mahasiswa teknik elektro yang bertanya. Kalau di minggu kedua ada Rismadin, nanya 2 kali, ada Andi Rahman, ada Muhammad Adi. Lalu minggu ini ada Ronald Apriyadi, Rismadin, dan Andi Rahman. Itu sih catatan saya. Gitu. Ini serius nih, anak kimia nggak nanya nih. Bro, tanya bro. Wakilkan. Kayaknya Gatien. Mulutnya ada itu ngomong kah atau mau tanya, latihan tanya kah atau gimana Gatien? Sepi. Ini kalau di etno, kalau sepi seperti ini saya biasanya nyalain lagu Malam Kudus. Malam Kudus sunyi senyap sekali di sini nih. Oke, serius nih ada yang bertanya nih. Pak, izin bertanya Pak. Iya, siapa nih yang bertanya nih? Muhaidin. Pak. Itu sinyalnya bagus. Ada kan Pak di salah satu budaya di Indonesia ini kan Pak, ada dikenal sama pemotongan jari itu Pak, di Papua. Oh ya, di Papua, iya. Sama di Kalimantan Timur juga itu Pak, ada budaya ngayau itu Pak. Oke. Ngayau tuh belian ya, Kres ya? Bentar dulu. Ngayau tuh belian ya, Kres ya? Kres. Ngayau ya Pak. Ngayau tuh belian kan ya? Lain Pak. Belian tuh dari suku Pasir Pak. Kalau enggak, maksudnya sama aja seperti belian kan, karena di Kubar juga ada. Oke, ya silakan. Hampir mirip loh. Oke, ngayau sama potong jari. Itu Pak. Oke. Itu kan jelas melanggar HAM Pak. Jadi bagaimana itu? Waduh, melanggar HAM dong. Oke. Maafkan saya lupa di Papua di suku mananya, tapi saya pernah ke Papua, ke Wamena, diceritakan sama orang sana. Ada dari desa seberang sana, saya nggak tahu, saya lupa, mohon maaf. Itu misalnya ada yang meninggal keluarga potong jari, iya kan? Itu Komnas HAM datang ke Papua nggak akan mempan, budaya akan tetap berlangsung. Karena apa? Sebelum ada Komnas HAM, budaya itu sudah ada. Itu salah satu keluarga yang ditinggalkan merasakan kesedihan sama seperti itu.
Gitu Muhyiddin. Nggak bisa Komnas HAM apakah itu melanggar HAM. Ya sebagai orang outsider atau orang di luar kebudayaan itu, kita melihat ini, wah ini pemotongan tangan ini, pelanggaran HAM ini. Tapi bagi mereka, orang yang insider atau orang yang dalam kebudayaan tersebut melakukan atau merasakan, ini fine-fine aja, kok nggak salah. Ketika ada orang tua saya meninggal, saya potong jari, ini fine-fine aja, karena saya merasakan kesedihan. Seperti itu. Tapi bagi kita yang di luar kebudayaan itu melihat, wah ini bahaya nih. Melanggar HAM nih. Nah, seperti itu. Makanya ketika kita meneliti sebuah kebudayaan, kita tidak boleh terlalu jauh atau menjadi orang outsider atau di luar kebudayaan itu terlalu jauh. Kita harus masuk ke dalam, menjadi insider. Kita harus tahu selak-beluknya, alasannya apa, mengapa aja seperti ini. Seperti itu, Muhyiddin. Gitu Muhyiddin, gimana? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oh, ngayau itu tradisi penggal kepala saat perang orang suku Dayak tempo dulu. Sedang, ini siapa nih? Maria. Ini siapa nih? Wah. Oh, Mario Langga. Kenapa Mario Langga nggak ngomong? Gimana Mario Langga? Ini kamu satu-satunya mahasiswi kimia B yang chat ke aku loh. Nggak apa-apa yuk, Mario. Saya tulis namamu di Mols. Silakan Mario. Gimana? Kalau ngayau itu seperti apa? Kasih keluar suaranya. Santai loh, santai. Aman. Damai. Aman. Gimana Mario? Sepengetahuan saya. Kalau ngayau tempo dulu itu pas orang perang, itu mereka wajib bawa kepala. Oke. Iya, jadi kalau misalkan tradisi kayau itu dilaksanakan di tempo sekarang, itu menurut saya itu melanggar HAM sih Pak. Oke. Dan juga orang sekarang ini, setahu saya sejak ada perjanjian Tumbang Anoy akhir abad 19 itu sudah jarang lagi Pak. Tapi yang paling terakhir saya dengar itu yang tragedi Sampit Pak, itu ngayau. Sedangkan belian itu dia tradisi dari Dayak di Rumpun Lawangan yang untuk penyembuhan. Menurut saya kalau untuk belian itu dia tidak melanggar HAM. Oke, sip. Terima kasih Mario, luar biasa Mario. Mario suku apa? Dayak Pak. Dayak apa? Campuran sih Pak, Dayak Oheng dengan Dayak Tonyoy. Oke. Nah itu Mario, saya pernah baca kalau misalnya membawa kepala itu, ketika orang yang membawa kepala ini boleh menato bunga terong. Iya Pak, itu iya atau benar atau salah? Benar Pak. Itu dari suku Dayak Iban setahu saya Pak. Oke. Nah, esensi dari membawa kepala di sini adalah sebuah, kalau saya nggak salah ingat, saya pernah baca, ketika ada dua suku Dayak perang, saya nggak tahu Dayak apa, misalnya ini contoh aja, dua suku Dayak perang, lalu ada yang membawa kepalanya, berarti dikatakan suku ini sudah tanda kutip memiliki kuasa dari suku yang tersebut. Ibaratnya tanda kutip tanah jajahannya lebih luas. Betul nggak Mario? Iya Pak, setahu saya kayak gitu. Lalu kenapa di zaman sekarang tidak dilakukan lagi? Nah, ya nggak dilakukan lagi. Karena apa? Karena kesadaran dari suku Dayak sendiri pun sudah ada. Ini sudah melukai orang, melanggar hak asasi manusia, sehingga tidak diberlakukan lagi. Nah, bedanya sama Papua, kok apakah orang Papua ini tidak sadar Pak kalau itu motong jari itu merusak atau melanggar tindakan hak asasi manusia? Bisa dikatakan seperti itu. Dari masyarakatnya sendiri melakukan itu fine-fine aja, nggak ada yang masalah, dan mereka tetap menerima hal itu. Tapi yang terjadi dengan orang Dayak, dulu mungkin ngayau potong kepala, sekarang tidak diberlakukan lagi, mungkin
mereka bukan mungkin, pasti mereka sudah sadar bahwa tindakan itu sudah tidak boleh dilakukan lagi di era sekarang ini. Ketika saya penelitian di Dayak Bahau sama teman-teman etno juga, orang Dayak Bahau juga Tante Gering, dia Dayung berkata, kalau zaman dulu ada potong kepala, penggal kepala. Kalau sekarang nggak boleh sama manusia, bahkan jangankan manusia. Dengan roh-roh nenek moyang aja kita harus saling menghormati, apalagi dengan sesama manusia seperti itu. Berarti perlunya adanya kesadaran di ranah masyarakat untuk menindaklanjuti budaya itu boleh dilakukan sampai sekarang atau tidak, relevan atau tidak. Gitu. Tapi tetap kita harus menggabungkan sudut pandang, yaitu insider dan outsider. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ada, Pak. Muhammad siapa namanya nih? Oke, silakan. Muhammad siapa? Ada yang bertanya? Oke, namamu Muhammad siapa? Nama saya Hendra Yohanes, Pak. Oh, sorry. Hendra Yohanes. Hendra. Oke, silakan Hendra. Ya, itu kan ada Pak suku yang budayanya itu apa ya? NATO di badan. Oke. NATO di badan. Oke. Tapi dia ini agamanya Islam, Pak. Kan di Islam itu kan kalau saya Yohanes, agamamu apa, Nes? Kristen, Pak. Pak, kamu nanyain agamanya orang, aku takut-takut juga jawabnya, Nes kamu nih. Kamu bikin kita nanti dimasuki penistaan agama. Makanya sebelum saya tanya tadi, Pak, bahaya ya. Oke, ya nggak apa-apa. Silakan. Kan ada budaya yang NATO ditato di badan. Oke. Nah, tapi orang ini tuh Islam, Pak. Setahu saya Islam itu kan kalau sholat itu harus suci, Pak ya. Nggak boleh ada tatonya itu. Iya. Kamu nanya ke saya orang sholat harus suci, mana gua tahu. Tuhannya, Pak. Iya, oke. Menurut Bapak gimana itu, Pak? Baik-baik aja. Karena saya takut salah jawab, bahaya ini agamanya orang. Kamu bertanya agamanya orang. Ini bahaya. Dikira kita penistaan nanti. Oke, tapi saya akan mencoba. Mohon maaf teman-teman yang muslim. Mohon maaf. Hendra Yohanes yang mempertanyakan agama kalian. Mohon maaf, saya juga mencoba. Kalau di Islam, itu tidak boleh ditato. Karena ketika wudhu, setahu saya, air wudhunya itu nggak nempel di kulit yang ditato. Kalau nggak salah ingat, misalnya kita ditato, nanti ketika kita wudhu, itu air wudhunya nggak menyentuh kulit itu, nanti di neraka matahari akan menempel dekat dengan tato itu. Salah atau benar? Mohon maaf saya kalau salah. Iya nggak sih? Kalau atau salah? Matahari itu kayaknya perlu dikaji lagi, Pak. Oh, oke. Ya, saya nggak mau mengkaji karena saya takut karena ada matahari. Nggak dikaji sekarang juga. Nggak, ya oke. Tetapi saya lupa ada Ustadz kah siapa namanya saya lupa. Dia bekas anak pang yang banyak tatonya. Malah dia mengajak orang-orang Islam, anak-anak pang, ayolah kamu ngapain sih ngepang-ngepang terus? Ayo sholat yuk, sholat. Pak, tapi kan saya bertato. Ya nggak apa-apa, kamu bertato, kamu bisa wudhu kok. Kamu tetap bersih di hadapan Tuhan. Yang penting hatimu sudah bersih, tidak melakukan kejahatan lagi, seperti itu. Kalau saya nggak salah, kalau sudah ditato, ya kalau bisa dihapus ya dihapus. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang penting jangan ditato lagi, seperti itu. Gitu ya. Kayak misalnya Hendra, kamu matinya mau diapain? Mau di dalam peti kah? Atau mau disalib ya gitu kan? Nggak mungkin kan Hendra kan? Kamu kalau ngasih contoh yang seperti yang tanahnya kita aja Hendra, biar kita aman. Gitu. Tapi benar nggak teman-teman yang Islam? Kalau misalnya yang Islam udah ditato, tapi dia benar-benar takwa dan nggak mau nato lagi, itu boleh sholat kan? Atau nggak boleh selama masih ada tatonya? Boleh kok, Pak. Nah, tapi ketika kita udah Islam, tanda kutip udah Islam taat, meskipun ada tatonya, kita boleh sholat, tapi kita nggak boleh nato lagi kan? Iya, Pak. Kan Pak, tatonya dihilangin dulu, Pak.
hilangin. Kalau bisa ya, Pak. Kalau memang bisa hilangin kalau mampu, kalau enggak ya. Oke, berarti kasihan Yakuza ya. Kasihan banget, Pak. Iya, misalnya Yakuza jadi Islam kan. Yakuza kan tatonya sebadan. Iya, Pak. Panas semua kalau di laser badan, Pak. Buset, itu mah jangan di laser, lama di setrika. Luka bakar, Pak. Oke. Gitu ya. Hendra Yohanes, mana Hendra Yohanes? Ya Pak. Ya, ini kamu backgroundnya lagi di neraka kah? Iya Pak, supaya ingat Tuhan Pak. Gladi. Ini kamu harus lihat Majelis Lucu Indonesia dengan pemuda tersesat. Ya kan? Ada kontennya di Majelis Lucu Indonesia, pemuda tersesat. Dia sama Habib Jafar. Gitu. Oke, terima kasih Yohanes. Tapi mohon maaf teman-teman yang Muslim kalau saya ada salah. Itu kan Andi Rohman langsung pakai peci nih ya. Ini sebuah simbol ini. Aduh, aman ya Andi Rahman ya, saya nggak ada salah ya. Aman, Pak. Jangan bawa pasukan 2 truk. Oke, aman aja nih, hanya jok-jok saja. Oke teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, serius nih nggak ada nih. Oke, sepertinya nggak ada. Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Waktu dan tempat. Sebetulnya tempatku nggak mungkin aku serahkan ke kamu, Kres. Gimana, Kres? Waktu dan tempat. Tempatku masih di sini, kamu di rumah kan? Nggak mungkin. Oke, silakan untuk mengakhiri perkuliahan kita akan melihat karya musik dari teman-teman Etno. Nanti di video ada yang gondrong rambutnya. Dia mahasiswa Etno angkatan 2004. 2003 kan 2004 saya lupa. Tapi beliau sekarang sudah menjadi kaprodi saya. Jadi kaprodi di FIB, kaprodi Etnonya rock and roll, rambutnya gondrong. Kaprodi Sasring gondrong, kaprodi Sastra Indonesia juga gondrong. Di FKIP pasti rambutnya lurus-lurus ya, rapi-rapi ya? Iya, Pak. Kalian nggak bertanya, yang cowok-cowok, Pak, kenapa saya harus cukur? Ini melanggar HAM, Pak. Manusia diberikan kebebasan. Ya, karena setiap daerah memiliki peraturan. Setiap fakultas pun memiliki peraturan. Itu. Makanya tadi yang berkaitan dengan HAM, kita nggak serta-merta mutlak ke pelanggaran HAM. Tapi kita harus lihat di mana budaya itu ada. Oke, silakan Kresna, Dwi, Kevin, silakan presentasi dulu, baru kalian pertunjukkan presentasi sekilas aja tentang sinopsisnya. Oke, terima kasih. Silakan tunjukkan pesonanya. Mas Devi, terima kasih. Jadi selamat siang teman-teman semua. Jadi kami mahasiswa Etno yang berletakkan saya sendiri yang satu ada, kemudian ada Yobel Kevin, kemudian ada Dwi Mustafa akan melihatkan sebuah musik ciptaan teman-teman Etno. Langsung saya Nggak boleh. itu minta tolong mic-nya siapa itu? Itu mic-nya siapa ya? Nah itu malah bagus, itu aja lah, itu aja. Ijana Mega. Minta tolong mic-nya diingatkan. Bentar, siapa nama? Diingatkan. Ijana Mega. Nggak ada TEK apa itu? Nggak ada, Mas. Oke, terima kasih. Kalau bisa kasih backsoundnya tuh musik-musik yang black metal tuh yang
Jadi kita lebih teradrenalin. Kalau yang kurang. Gitu. Oke, silakan. Kles, lanjutkan. Oke. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Oke, teman-teman. Jadi judul dari karya teman-teman adalah Pengarang Urip. Jadi karya musik ini mencoba menginterpretasikan hubungan dan komunikasi musikal yang terkait dengan nilai sakralitas dan spiritual budaya pedalaman di Kalimantan Timur. Jadi pertunjukan ini didominasi oleh gong dan kelentangan. Memang feedback ya Mas? Cek. Enggak, aman aja, Kres. Silakan. Oke, jadi di sini ada 6 anggota dari nomor Etno ya. Mulai. Mungkin Dwi dan Kevin ada yang mau disampaikan dulu kait pertunjukan ini. Aman, Gres. Lanjut aja. Lanjut ya. Oke. Aman, Gres. Lanjut aja. Lanjut ya. Kalau nggak ada, lanjut aja, Kres. Gas. Oke, selamat menyaksikan teman-teman. Oke. Lumalo. Abung sulung bulan kalung lagung ajong tuku dangina tengaran
Tunta atap na kalungbalan pagking ko Dangina na tengaran ku Dangina na tengaran ku Dangina na tengaran ku Nak karang laki lakin tanah mekang Nak karang do maran tanah kelimang Nyulekan nafsayu Oh hari nara Nyulekan nafsayu Oh hari ara
yaitu kedudukan dari kami. Oke, terima kasih. Gimana tanggapan teman-teman semua? Keren Pak, keren Pak. Bagus. Ada yang mau pindah ke etnomusikologi? Kasihan orang tua Pak. Karena bukan orang tua yang kuliah. Bayarnya Pak. Oh iya. Oke. Terima kasih banyak untuk apresiasinya. Terima kasih buat Kresna, Dwi, dan juga Kevin yang sudah mempresentasikan pertunjukannya di bidang seni. Oke. Terima kasih banyak. Kalau sudah, apakah teman-teman ada yang mau bertanya tentang musiknya seperti apa itu, apa aja gitu? Ada yang mau bertanya? Silakan. Pak. Oh, Risma Din. Oke, Risma Din. Itu tadi musiknya itu dari musik tradisional dengan musik modernnya, Pak. Soalnya terdengarnya ada unsur-unsur modernnya juga. Ya, tanyanya ke yang bikin. Saya juga audiens. Saya penasaran juga, Pak. Oh iya. Kalau yang musik tadi itu tunjukannya konsep itu kami betul-betul pure musik tradisi gitu. Jadi nggak ada campur tangan modern. Konsepnya tradisi. Bang, kalau bisa tahu itu musiknya asalnya dari daerah mana, suku apa? Suku Dayak Bahau. Kebetulan ada Kak Nando, pelaku pemain di situ kan itu orang Dayak Bahau juga. Jadi beliau yang baik tentang konsep dari musik kami. Nah, itu dari musik tadi dengan lagunya itu menjelaskan tentang apa, Bang? Secara garis besar, itu musiknya menjelaskan tentang komunikasi yang berisi nilai spiritualitas dan nilai spiritualitas. Makanya tadi itu ada kayak ritual-ritualan, kan? Tapi saya lupa juga yang pasti ritual atau apa, yang penting ada nilai spiritualitas. Terima kasih Bang Soalnya. Ya, bagus tadi musiknya, Bang. Keren. Terima kasih. Oke, mantap. Yang lain ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Ya inilah. Kapan-kapan kita WhatsApp lagi aja ya minggu depan ya. Oke, terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Masih ada 8 menit. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Nggak ada ya?